Halo YouTube, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di channel kita. Oke, hari ini kita akan mereview salah satu kendaraan listrik, namanya adalah Celis ya, bajai listrik Balis. Jadi nama panjangnya adalah Celis Balis Bin apa ya nggak tahu. Oke, namanya adalah Celis Balis. Jadi ini merupakan salah satu sepeda ya, sepeda roda 3. Jadi kalau dari Celis itu mengatakan ini bukan motor, bukan mobil, tetapi ini adalah sepeda roda 3 yang menggunakan tutup atau kanopi, sehingga dia tidak memerlukan plat nomor atau surat-surat kendaraan. Walaupun memang ada beberapa motor listrik yang sudah menggunakan surat-surat. Oke, jadi klaim dari Celis ini dia adalah sepeda roda 3. Oke, kita akan review kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama adalah kekurangannya dulu ya, setelah pemakaian beberapa tahun. Oke, kekurangannya seperti apa? Cekibrot. Oke, yang pertama nih, build dari material Celis ini. Nah, ini bisa terlihat dari nih, kelihatan ya. Oke, ini. Nah, ini build materialnya itu terutama pada bagian cat ini kurang bagus ya. Oke, di luar itu kendaraan lalu lalang jadi agak ribut. Build material untuk catnya sendiri dia kurang bagus. Kenapa? Karena kita lihat di sini ininya sudah agak mengelupas, yang diakibatkan karena cuaca ya. Nah, ini mengelupas, ada beberapa bagian. Kemudian di bagian luarnya juga ada bagian seperti plastik ya. Nah, ini nih. Oke, kemudian kita lihat bagian sini juga sudah tampak kuning. Itu oke. Ini jarak tempuhnya ini baru 20.000 km. 20.000 km, tapi dalam kondisi dia disimpannya dalam di luar ya. Jadi nggak ini. Jadi kepanasan dan kedinginan. Oke, pada bagian wipernya sendiri, ini kita review kelebihan yang punya kita sendiri ya. Jadi jangan samakan dengan yang lain. Oke. Nah, ini kita lihat di bagian sininya itu dia udah mulai berkarat ya. Jadi wipernya tuh langsung seperti ini modelnya. Agak kurang cantik memang, tapi ya sudah, tidak apa-apa. Kemudian kacanya sendiri yang ini nih. Nih, ini dia pakai laminat glass, bukan tempered glass, tapi laminat glass yang dipakai seperti pada mobil. Jadi ini kaca mobil. Ini kaca mobil. Nah, oke, kita lihat sampingnya ya. Nih, sedangkan kalau yang sampingnya ini plastik, ini mika plastik ini. Tuh, ini plastik. Sedangkan bagian yang sampingnya yang bisa up and down ini merupakan kaca sama seperti mobil, jadi laminat glass. Nah, beratnya sendiri kurang lebih sekitar 300 kilo. Kemudian adalah pada bagian spion. Nah, ini kalau misalkan kita di bagian dalam, spion ini terlalu pendek sehingga kita harus agak sedikit membungkuk dengan ukuran tinggi badan 165 cm untuk melihat ke bagian belakang. Oke, kita lihat bagian kaca sampingnya juga di sini. Yang ini kaca juga, dia laminat glass seperti yang digunakan pada mobil ya. Oke, ini roda 3, jadi sepeda roda 3. Kita lihat bagian belakangnya. Nih. Nah, ini bagian belakangnya. Itu ada dudukan plat nomor di sini. Nah, ini adalah dudukan plat nomornya. Kemudian ini lampu-lampunya, ini adalah bagian dari colokannya. Nih, colokan. Jadi kalau misalkan kita mau ngecas itu lewat sini. Ini ada apa namanya ya? Ya, ada kayak stop kontaknya itu di seperti ini casannya. Ini kemudian ini ada saklar on off-nya. Jadi kalau misalkan kita tidak menggunakan dalam jangka waktu yang lama, ini dimatikan ke arah kiri untuk menghemat baterai. Kemudian kalau untuk mau digunakan, kita nyalakan. Oke, casannya seperti apa kita lihat. Nah, ini adalah model dari chargernya. Jadi hanya simple seperti ini. Tuh, seperti ini ya. Nih, tinggal kita colok. Nah, kita colok, kemudian masukkan ke dalam sumber arus listrik yang ada di rumah kita. Biasanya untuk yang 900 watt itu dia kapasitasnya bisa sampai dengan 75 atau 80%.
Kenapa 80%? Karena biasanya kalau untuk 900 watt dia langsung ngejepret kalau sudah 80%, karena kurang bagus. Biasanya minimal 1300 untuk pengecasan. Dan pengecasannya sendiri juga irit, nggak terlalu boros ya, sesuai dengan kapasitas dari baterai yang ada yang digunakan. Oke, kita cabut. Ya, ini agak susah. Nanti ini ada penguncinya, lupa. Ada penguncinya, jadi harus dibeginikan dulu. Yang ditarik-tarik aja. Nah, nanti ini ada indikatornya yang menandakan bahwa dia sedang melakukan proses pengecasan. Kita tutup kembali. Nah, oke, kelebihannya lagi, bukan kelebihan, kekurangan kali ya. Kekurangannya adalah pada bagian perpindahan giginya. Jadi di bagian bawah, oke, kita lihat, mudah-mudahan kelihatannya nih. Kita copotin dulu. Di bagian bawah kita butuh bantuan. Ini kita di bagian bawah sendiri, perpindahan untuk bagian tanjakannya ini agak nah, kelihatannya di sini nih. Mana ya? Nah, di sini. Nah, yang ini tuh. Yang ini dia. Nah, yang tadi itu dia merupakan bagian dari perpindahan giginya. Biasanya suka agak kendur yang mengakibatkan ketika nanjak dia nggak masuk ke dalam gigi nanjak. Akibatnya ya nggak bisa nanjak gitu, karena kurang kuat. Jadi harus masuk ke gigi nanjak dulu. Nah, kalau misalkan beriringnya waktu dia agak gimana ya? Agak ya kendur lah. Jadi harus disetting lagi. Oke, ini bagian sampingnya, sebelah kanannya ada logo Celisnya juga. Sama ya, ininya Mika, ininya kaca mobil. Bagian belakangnya juga kaca mobil. Oke, ini bagian samping. Nah, ini seperti ini modelnya. Bannya masih pada tebal. Ukuran ringnya, ini ukuran ring, kalau nggak salah ukuran ring depan dan belakang itu berbeda. Kita lihat ya. Oke, jadi ringnya ring 13 ya. Ukuran bannya 130/60. Kemudian ukuran lebarnya adalah 3,5 ya, 3,5. Oke, kita lihat bagian yang belakang ya, bannya yang seperti ini. Kita lihat, kalau nggak salah sama. Oke, jadi bannya itu sendiri yang belakang ring 12. Jadi bannya yang belakang ring 12, yang depannya ring 13 ya. Oke, ini modelnya seperti ini. Kita masuk ke bagian dalamnya nih. Kita masuk ke bagian dalam, kita buka seperti apa di bagian dalamnya. Tep. Nah, ini posisi kalau dia sedang terbuka. Oke, kita copotkan dulu. Ini nih, masih menggunakan engkol ya, power window. Jadi dia pakai power otot ya. Jadi begini set. Nah, ini bahannya semua plastik. Bagian atasnya juga plastik, sama dengan apa, ada apa nih, kipas angin ya. Nah, ini untuk up and down seperti ini ya. Oh, pakai power ya, betul ya. Nah, ini juga sama, juga pakai power. Nah, ini seperti mobil kan ya. Nah, ini untuk buka ininya. Nah, ini ada bagian tuasnya. Nah, bagian tuasnya ini digunakan untuk dia nanjak. Nah, seperti ini ya. Jadi bukan rem tangan nih, hati-hati. Ayo ke di rem tangan, bukan, ini untuk nanjak. Tuas untuk nanjak seperti ini. Kemudian kita lihat ini bagian dari setang ya. Ada bagian penguncinya. Ya, ini baru handbrake-nya, baru betul. Nah, kemudian kita ambil kuncinya terlebih dahulu ya. Ini kuncinya ada di sini, kita ambil. Nah, sip. Oke. Kita ambil, kita masukin. Tep. Oke, dia sudah menyala nih. Oke, nah, ini sudah 29.000 bukan ya, 2000, baru 2000 kilo ternyata. 2909
2000 atau 29.000 ya. Ya itulah. Baterainya masih penuh ya. Oke, ini. Nah, ini beda bagian. Kalau misalkan di bagian sini ada D, netral dan reverse. D kalau misalkan kita mau masuk ke maju ya. Tuh, jadi langsung menyala begitu. Kemudian kalau yang N dia netral, yang belakang dia reverse ke belakang, ditandai dengan muncul seperti itu. Nah, kemudian yang sebelah sini itu ada kipas anginnya. Aduh, bisa berputar-putar ya. Oke. Nah, kemudian yang di sini ada switch lampu. Ini electric starter tapi nggak berguna. Ini ada rem sebelah kanan. Oke, demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Ini adalah review setelah pemakaian Balis beberapa tahun. Terima kasih.